Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Sobat Kairos yang kekasih, di sebuah desa kecil, ada seorang ibu yang tinggal bersama dengan seorang anaknya. Kehidupan mereka tergolong kehidupan yang pas-pasan. Namun mereka memiliki hati yang luar biasa. Suatu ketika, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan seseorang yang dia lihat seperti Tuhan. Mengatakan akan datang menemuinya dan ingin makan bersama-sama dengan keluarganya. Awalnya dia menganggap itu hanyalah bunga-bunga tidur. Dan dia tidak mempedulikannya. Namun keesokan harinya, dia kembali bermimpi. Dan mimpinya tetap sama. Yakni ada seseorang yang ingin berkunjung ke rumahnya dan ingin makan bersama-sama dengan keluarganya. Akhirnya dia pun yakin bahwa mereka akan kedatangan tamu. Maka sesudah bangun, dengan bermodalkan sedikit uang, dia pergi ke pasar untuk membeli ikan atau lauk yang layak untuk tamunya. Dengan hati yang gembira dia pergi dan membayangkan apa yang akan dibelanjakannya. Sebelum tiba di pasar, dia berjumpa dengan seorang pengemis tua. Si pengemis memohon bantuan karena sudah 3 hari tidak makan dan dia sedang sakit. Si ibu ini merasa bahwa banyak orang yang pura-pura miskin dan menjadi pengemis. Maka dia tidak mempedulikannya. Sambil berjalan, dia mulai merasa kasihan. Dia terfikir dengan si pengemis tua. Tetapi dengan sedikit uang yang ada di tangannya, dia tidak bisa membaginya. Kalau dia beri kepada si pengemis, tentu dia tidak dapat membeli ikan untuk tamunya. Kemudian si ibu pun memutuskan untuk tamunya, mungkin besok masih bisa dia cari. Tapi untuk si pengemis, mungkin besok dia tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya, uang yang sedikit diberikannya kepada si pengemis. Kemudian ibu ini pun pulang dan menunggu tamunya di rumah. Namun si tamu tak kunjung datang, sampai akhirnya si ibu tertidur. Dan ketika tertidur, tamunya yang seperti Tuhan pun datang lagi dalam mimpinya mengatakan terima kasih. Karena telah menjamunya makan. Yakni dengan menolong si pengemis miskin. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbicara soal kasih, tentu hal ini bukanlah hanya sebagai ungkapan atau hanya sebuah kata-kata di dalam hati dan mulut. Namun kasih yang sesungguhnya adalah ada di dalam tindakan dan perbuatan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tentu itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 22 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus menjadi berkat bagi dunia dan sekitarnya. Akhir-akhir ini, dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Telah mengakibatkan banyaknya penderitaan yang dialami oleh manusia. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Ada banyak yang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Saat-saat seperti ini, dunia membutuhkan kebersamaan supaya kita saling tolong-menolong untuk keluar dari persoalan ini. Kebersamaan untuk saling membantu dan saling menguatkan. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung beban
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah menutup pintu hati kita untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karena karakter dari kehidupan orang percaya adalah hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat beraktivitas, sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan merawat masa depan. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.